Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, saya Dika Dila, BP 19010040. saya Cynthia Disafti, BP 19010041. Saya Noviulan Sari, BP 19010029. Saya Mesindi, BP 19010038. Poin pertama, sifat auditing. Definisi auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sifat-sifat audit. Asosiasi Akuntan Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. 1. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. 2. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. 3. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Perbedaan akuntansi dengan auditing. Yang pertama, definisinya, akuntansi yaitu pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan kejadian ekonomi yang terjadi untuk tujuan menyediakan keuangan dan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan auditing yaitu menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Akuntansi meliputi transaksi, lalu jurnal, kemudian buku besar, hingga menjadi laporan keuangan. Sedangkan auditing memiliki siklus kebalikan dari akuntansi, yaitu laporan keuangan, buku besar, dan transaksi. Perbedaan akuntansi dan auditing dapat dilihat dari metodenya. Metode akuntansi yaitu mengidentifikasi kejadian-kejadian dan kemudian mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkasnya dalam catatan-catatan akuntansi. Sedangkan auditing, metodenya yaitu memperoleh dan menilai atau mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Selanjutnya, kita dapat melihat dari tujuannya. Tujuan akuntansi yaitu menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan, sedangkan auditing adalah menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Perbedaan selanjutnya yaitu pihak yang bertanggung jawab. Pada akuntansi, laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, sedangkan auditing, pihak yang bertanggung jawabnya adalah auditor. Dan selanjutnya yaitu pengertiannya. Akuntansi yaitu pencatatan secara sistematis dari rekening suatu organisasi dan penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun, sedangkan auditing pemeriksaan atas pembukuan dan laporan keuangan suatu organisasi. Lalu dalam peraturannya, akuntansi mengikuti aturan accounting standard atau standar akuntansi, sedangkan auditing mengikuti aturan standar on auditing. Selanjutnya yaitu pada akuntansi, pekerjaan dilakukan oleh akuntan, sedangkan auditing dilakukan oleh auditor. Permintaan ekonomi auditing. Jasa auditing digunakan secara meluas di kalangan pengusaha, pemerintah, dan organisasi nirlaba atau yang tidak mencari keuntungan lainnya. Alasan ekonomi yang diperlukannya, auditing akan membantu untuk memahami mengapa auditing begitu diperlukan dan bagaimana permasalahan hukum yang biasa dihadapi auditor. Untuk menggambarkan kebutuhan akan auditing, bayangkan keputusan yang harus diambil oleh sebuah bank dalam pemberian kredit kepada suatu perusahaan. Keputusan ini akan didasarkan pada faktor-faktor hubungan usaha dengan pihak yang akan diberi pinjaman pada waktu lalu dan keadaan keuangan pihak tersebut seperti terlihat dalam laporan keuangannya.
Asumsikan bahwa pihak bank akhirnya memberi pinjaman tersebut. Mereka akan menetapkan suku bunga yang dibebankan terutama dengan mempertimbangkan 3 faktor. Yang pertama yaitu suku bunga tanpa risiko, yang kedua risiko usaha nasabah, yang ketiga risiko informasi. Kondisi masyarakat yang semakin kompleks memungkinkan pengambilan keputusan menerima informasi yang tidak dapat dipercaya dan diandalkan. Hal ini disebut sebagai risiko informasi. Risiko ini dapat timbul yang pertama hubungan yang tidak dekat antara penerima dan pemberi informasi. Karena di zaman modern hampir mustahil bagi pengambilan keputusan untuk memperoleh informasi mitra usaha secara langsung. Yang kedua, sikap memihak dan motif lain yang melatar belakangi pemberian informasi jikalau informasi disajikan oleh pihak yang mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan si pengambil keputusan. Yang ketiga, data yang berlebihan bertambah besarnya organisasi menyebabkan bertambah banyaknya transaksi usaha yang dialaminya. Yang keempat, transaksi pertukaran yang kompleks dalam beberapa puluh tahun terakhir. Transaksi usaha antar perusahaan telah berkembang. Manajemen perusahaan dan para pemakai laporan keuangan lainnya akan beranggapan bahwa cara terbaik untuk menanggapi risiko informasi adalah membiarkan risiko tersebut pada tingkat yang cukup tinggi. Pengurangan risiko informasi dapat ditempuh dengan cara yang pertama, verifikasi oleh pihak pemakai, namun cara ini tidak praktis dan tidak efisien. Yang kedua, pemakai informasi menanggung risiko bersama-sama dengan manajemen. Dengan cara ini timbul kesulitan dalam membagi risiko dengan manajemen. Yang ketiga, dilakukan audit atas laporan keuangan. Cara ini lebih praktis dan efisien. Jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa semacam ini dianggap penting karena penyedia jasa asuransi bersifat independen dan dianggap tidak bisa berkenaan dengan informasi yang diperiksa. Individu-individu yang bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa asuransi untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusan. Salah satu kategori jasa asuransi yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa atestasi. Jasa atestasi atau attestation service adalah jenis jasa asuransi di mana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis, atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, telaah atau review laporan keuangan historis, jasa atestasi mengenai teknologi informasi, dan yang terakhir jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Poin kelima, jenis-jenis audit. Jenis audit ada 3, yaitu 1. Audit laporan keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Asumsi dasar dari suatu audit laporan keuangan adalah bahwa laporan tersebut akan dimanfaatkan kelompok-kelompok berbeda untuk maksud yang berbeda. 2. Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Dalam hal ini, audit operasional lebih merupakan konsultasi manajemen daripada audit. Yang ketiga, audit ketaatan atau compliance audit bertujuan mempertimbangkan apakah audit atau klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Hasil audit ketaatan biasanya tidak dilaporkan kepada pihak luarnya, tetapi pihak tertentu dalam organisasi. Akuntan publik bersertifikat atau BPA. BPA adalah gelar akuntan yang memenuhi syarat di berbagai negara di dunia berbahasa Inggris. Di Amerika Serikat, CPA adalah lisensi untuk memberikan layanan akuntansi kepada publik.
Ini diberikan oleh masing-masing dari 50 negara bagian untuk latihan di negara bagian itu. Selain itu, hampir setiap negara telah lulus undang-undang mobilitas untuk membutuhkan CPA dari negara lain untuk berlatih di negara mereka. Individu yang telah dianugerahi CPA tetapi telah jatuh dalam pemenuhan CPA yang diperlukan atau yang telah meminta konversi ke status tidak aktif di banyak negara yang diizinkan untuk menggunakan penunjukan BPA tidak aktif atau frasa yang setara. Di sebagian besar negara bagian AS hanya CPA yang secara hukum mampu memberikan pengesahan pendapat atas laporan keuangan. Banyak CPA adalah anggota dari American Institute of Certified Public Accountant dan masyarakat CPA negara mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum